Halo semuanya, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah software yang bernama SnapGene Viewer yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan atau melihat sequence DNA. Nah, untuk contoh kali ini kita akan gunakan SnapGene Viewer untuk melihat sequence dari plasmid. Ini adalah goals yang ingin kita capai kali ini. Kita akan belajar bagaimana SnapGene Viewer itu bisa dipakai untuk memvisualisasikan sequence dari sebuah plasmid. Kemudian kita juga bisa menggunakan SnapGene Viewer ini untuk mengidentifikasi posisi gen yang dibawa oleh plasmid tersebut. Maksudnya adalah gen ini sebenarnya letaknya tepatnya ada di mana sih, nukleotida nomor berapa sampai nomor berapa. Kemudian kita bisa anotasi gen tersebut. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan SnapGene Viewer ini untuk mengidentifikasi sisi enzim restriksi yang digunakan untuk memasukkan gen tersebut ke dalam plasmid. Kemudian kita juga akan belajar mengenal features dasar dari SnapGene Viewer ini. Misalnya kalau kita udah ketemu daerah gennya ada di mana, nah kita bisa lihat kalau gen itu di translate menjadi asam amino hasilnya seperti apa. Kan gen, definisi gen itu adalah urutan DNA, definisi sederhananya ya, urutan DNA yang bisa di translate menjadi protein ya, membawa kode untuk membuat asam amino yang kemudian akan mengalami pelipatan menjadi protein. Nah, kita bisa gunakan SnapGene Viewer untuk melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar menggambar peta atau map dari plasmid tersebut. Nah, di sini saya udah punya urutan nukleotidanya dari sebuah plasmid yang namanya PET16B yang membawa gen CH1. Nah, informasi pentingnya di sini adalah gen tersebut dimasukkan menggunakan sisi restriksi XHO dan NDE. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita lihat nukleotidanya sebanyak ini, XHO sama NDE ada di mana gitu kan? Susah kalau pakai Microsoft Word. Kemudian yang kedua, nah ini sepanjang ini, let's say kalau saya highlight C yang ada di sini, ini nukleotida nomor berapa sih? Susah kan kalau pakai Microsoft Word. Nah, sekarang kita belajar pakai si software ini. Oke. Sekarang saya buka softwarenya dulu, SnapGene Viewer. Salah, ini SnapGene yang harus bayar ya. Kita pakai yang gratisan aja, SnapGene. SnapGene. Ada di sini. SnapGene Viewer. Oke. SnapGene Viewer. Nah, kalau SnapGene Viewer dibuka, maka window ini akan keluar. Nah, kemudian kita bisa klik New DNA or RNA file. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Kemudian kita bisa mengcopy keseluruhan sequence ini, kita masukkan ke dalam box yang ada di sini. Kemudian kita pastikan, kita pilih DNA. Kemudian kita pastikan ini circular. Kita pastikan kita klik Detect Common Features supaya nanti SnapGene ini secara otomatis bisa mengidentifikasi segmen-segmen DNA tertentu yang udah punya nama atau udah dikenal. Dia akan otomatis bisa mengidentifikasi itu. Nah, kemudian terakhir baru kita kasih nama di sini. Nah, kita kasih nama plasmidnya di sini PET16B. Nah, nanti untuk tugas kalian ikutin aja petunjuk yang ada di modul ya. PET16B, gennya CH1. Oke, kemudian klik OK. Nah, di sini nanti si SnapGene itu secara otomatis mendeteksi segmen DNA yang udah punya nama. Nah, contohnya di sini saya mau ambil contoh ini aja nih, LAC-I. Ini sebuah gen ya yang memproduksi protein yang namanya LAC repressor. Itu di sini ada fungsinya di sini. Bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini urutan asam amino dari si protein ini. Jumlahnya ada 360 asam amino, beratnya kurang lebih 38,6 kilodalton. Jadi total ada 14 features yang berhasil dideteksi secara otomatis oleh SnapGene ini atau SnapGene Viewer ini. Oke, saya klik Add 14 Features. Boom, jadinya seperti ini ya, PET16B CH1. Di sini ada ukuran dari plasmid ini, yaitu sekitar, atau bukan sekitar,
tapi exactly 6.845 base pair. Nah, sekarang kita lihat nih apa yang harus kita lakukan pertama. Yang pertama adalah mengidentifikasi posisi gen yang dibawa oleh plasmid tersebut. Nah, kita dapat informasi di sini bahwa gen itu dimasukkan menggunakan sisi XHO dan NDE. Jadi kita harus cari nih NDE ada di mana, XHO itu ada di mana. Nah, kalau teman-teman semua lihat di sini nama yang mencolok keluar di sini ini menunjukkan nama dari enzim restriksi. Jadi enzim restriksi itu adalah enzim yang memotong DNA pada sequence spesifik ya. Misalnya Hindi3 ini dia akan mengenali nukleotida A, A, G, C, T, T kemudian dipotong di situ. Nah, yang tanda segitiga ini menunjukkan lokasi pemotongannya. Kayak gunting gitu ya, tapi dia cuma mengenal daerah spesifik. Sedangkan BMH1 misalnya itu dia mengenal nukleotida yang lain, GGA, TCC. Nah, kalau teman-teman ingin meng-hide atau menyembunyikan enzim restriksi ini dari map, bisa pergi ke pojok sini, kemudian ini diklik, dia akan hilang. Tapi kalau ini diklik lagi, dia akan muncul. Nah, sekarang kita cari XHO sama NDE ada di mana. Oh, ini ada XHO, ya, dia mengenali sisi CTC, GAG, kemudian ada NDE di sini. Dia mengenali sisi CATATG. Nah, berarti daerah antara XHO dan NDE inilah lokasi dari si CAH1. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail lagi, kita pergi ke sequence. Sequence di sini. Nah, di sini nih NDE sama XHO di situ kita bisa highlight ini sebagai gen ya. Jadi tadi itu XHO dia memotong di situ, berarti right after the sequence itulah nukleotida pertama dari si gen CAH1. Kemudian dia berakhir di NDE di sini ya. Setelah kita highlight, kemudian cara menganotasinya kita pergi ke features, kemudian add feature. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kita kasih nama gen CAH1. Kemudian warnanya kita bisa pilih warna favorit. Kalau itu diklik, box ini akan keluar. Saya sih favoritnya hijau, jadi saya pilih hijau. Oke, nah sekarang gen CAH1-nya sudah teranotasi. Ya, kalau kita kembali ke map, nah kita bisa lihat nih, gennya ada di sini ya, antara XHO dan NDE. Oke, tugas ini selesai. Kita juga sudah mengidentifikasi enzim restriksi. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan beberapa features dasar dari SnapGen Viewer ini. Jadi, kalau kita pergi ke map, tadi udah lihat di sini ya, ini untuk menyembunyikan atau memunculkan enzim restriksi. Kemudian di sini yang lain lagi kita bisa lihat sequence. Tadi kita udah sempat explore. Kita kalau pasang kursor kita di sini dia akan kasih tahu posisinya nomor berapa dan seterusnya. Kemudian ini list enzim restriksi yang ada. Nah, ini features. Nah, ini features. Kalau ini dia memberikan informasi yang lebih lengkap lagi. Misalnya ada yang namanya TET promotor itu di nukleotida nomor berapa, 10 sampai 38. Ukurannya berapa, 29 base pair dan seterusnya ada di situ ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kedua sebelum terakhir adalah bagaimana kita mentranslate nukleotida menjadi asam amino. Contohnya di sini gen CAH1-nya kita lihat di sini dia terletak antara nukleotida nomor 330 sampai nukleotida nomor 1463. Jadi total panjang nukleotida untuk gen tersebut adalah sebesar 1134 pasang basa ya. Nah, kita pengen lihat nih produk asam aminonya seperti apa gitu ya. Kita balik ke sequence, kemudian teman-teman bisa pilih ini anak panah yang ada anak panah berlawanan arah, satu warna kuning, satu warna hijau. Kalau diklik, maka di sini dia akan menunjukkan beberapa translasi yang memungkinkan.
Nah, yang paling memungkinkan ini kuning karena biasanya kalau sebuah gen itu dimulai dengan ATG, which is kalau ditranslate akan jadi metionin, dan biasanya diakhiri dengan TAA ya. Kadang nggak ada juga sih kalau itu dihilangin, cuman ini lebih masuk akal. Kenapa yang hijau nggak masuk akal? Karena nggak mungkin gen itu diawali dengan stop codon. Jadi bintang ini nih menunjukkan stop codon, itu kayaknya nggak mungkin banget. Jadi yang paling mungkin itu yang kuning ini. Jadi si gen CAH1 itu diawali dengan asam amino M, kemudian A alanin, R arginin, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan RYH ya. Ini ada histidin di sini. Nah, kurang lebih seperti itu cara kita melihat hasil translate nukleotida dari gen yang ada di dalam plasmid ini. Kemudian yang terakhir di sini ada map dari plasmid. Kalau saya mau hilangin anak panah yang ada di sini, saya tinggal klik ini lagi. Di sini ada gen yang lain, ada bagian-bagian plasmid yang lain. Nah, kalau ini mau di save, tinggal klik kanan, kemudian export, dan mau dipilih formatnya apa, mau PNG, JPEG atau PDF, terserah kalian aja ya, tinggal di save. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga membantu. Thank you.